Masih bersama kami di Presisi Utama, kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, jutaan pemilih di Amerika Serikat akan menentukan capres yang maju mewakili partai dalam hari yang disebut Super Tuesday. Selama akhir pekan kemarin, seluruh kandidat berusaha untuk merebut suara pemilih dan fokus dalam isu imigrasi. Berikut kita simak laporan Rio Tuasikal dari VOA. Para pemilih di 15 negara bagian AS dan Samoa Amerika pergi ke TPS Selasa waktu setempat, menentukan kandidat yang bertarung dalam Pilpres bulan November. Di Partai Demokrat, Presiden Joe Biden diperkirakan memenangkan nominasi tanpa kendala berarti. Presiden Biden yang mengunjungi perbatasan Texas pekan lalu menuduh Trump menggagalkan rancangan undang-undang keamanan perbatasan bipartisan. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. Sementara di Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump masih jadi kandidat unggul. Ia telah mengantongi 244 dari 1.215 delegasi yang dibutuhkan untuk jadi capres Partai Republik. Imigrasi jadi salah satu topik yang dipilih oleh mantan Presiden Donald Trump untuk difokuskan jelang Super Tuesday. Not one more innocent American life should be lost to migrant crime. Gotta stop it. You have to get out the vote because we have to send big numbers up for November 5th. We have to let them know that we're a freight train and we're going and we're not stopping. Meski unggul jauh, Trump masih menghadapi Nikki Haley, mantan duta besar AS untuk PBB yang berada di posisi kedua dengan 43 delegasi. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di sejumlah negara bagian, mantan Presiden Donald Trump selalu memenangkan suara terbanyak, termasuk di negara bagian South Carolina di mana Nikki Haley pernah menjabat sebagai gubernur. Namun untuk pertama kalinya hari Minggu kemarin, Trump kalah dari Nikki Haley di Washington DC dengan selisih suara cukup signifikan. Haley mengatakan akan terus mengikuti pemilihan selama para pemilih menghendakinya. My focus is we need to start respecting taxpayer dollars. We need to reduce the size of government. We need to secure our borders and be a country of law and order. Diperlukan beberapa hari untuk mengetahui hasil pemilihan dari 15 negara bagian ini secara resmi. Partai Republik akan menentukan capres dalam konvensi partai bulan Juli di Wisconsin. Disusul Partai Demokrat dalam konvensi partai bulan Agustus di Illinois. Pemungutan suara akan digelar 5 November 2024. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Masih di Amerika Serikat, peneliti di AS mencoba mengolah tanaman dandelion atau randa tapak untuk menjadi zat elastis pengganti karet. Perusahaan ban global pun melakukan penelitian serupa dengan memanfaatkan tanaman lain. Penelitian itu dilakukan sebagai upaya untuk memerangi perubahan iklim. Berikut kita simak laporan Rifan Dwi Astono dari VOA. Demi memerangi perubahan iklim, banyak perusahaan, lembaga nirlaba, serta entitas dalam dan luar negeri memberikan hibah pada penelitian tanaman dandelion atau randa tapak yang diharap bisa menggantikan karet. Katrina Cornish, dosen Ohio State University yang meneliti karet alternatif, menanam dandelion dan semak gurun guayuli di rumah kaca Pusat Riset dan Pengembangan Pertanian Ohio. Ia dan tim peneliti memanen zat elastis semacam karet dari kedua tanaman itu dan menggunakan mesin khusus untuk mengubahnya menjadi kondom, sarung tangan medis, dan bagian dari tabung trakea. Menurutnya, produk-produk itu bisa mengubah lanskap pertanian Amerika Serikat. My job isn't done until this is a permanent feature of the landscape. People wouldn't be able to imagine the US without growing corn in it or soybeans in it. Okay, but I want to see a US that you can't imagine isn't a major rubber producer. That's what has to happen. Sebagian besar karet berasal dari pohon hevia dan diolah di luar negeri karena Amerika tidak siap mengolah sendiri. Namun, tambah Katrina, ancaman penyakit, perubahan iklim dan ketegangan perdagangan internasional membuat gagasan untuk memproduksi karet di dalam negeri menjadi investasi yang cerdas. You have to start on the small scale so that you can fund the processing plants. We've got to get that first one up
And then it will proliferate based on the profits and the commercial viability of number one. Di Arizona, semak guayuli tumbuh subur di kondisi kering. Daunnya yang berwarna biru kehijauan dipisahkan dari tanah kering yang mengotorinya di Kompleks Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Ban Bridgestone. Selama 10 tahun terakhir, pemanfaatan semak guayuli oleh Bridgestone sendiri masih terbatas pada penelitian dan pengembangan. Baru 2 tahun belakangan, perusahaan ban ini mulai beralih ke tahap eksplorasi bisnis. The reason that we're so interested in Waiuli is because we need a domestic source of natural rubber. If we continue to rely on a supply that comes from Southeast Asia, there's all these risks that are just out there. Saat ini pengamat menilai petani di Amerika sangat bergantung pada ekonomi pertanian skala besar sehingga memiliki opsi pasar. Bank-bank yang mendanai petani juga enggan mengambil risiko beralih sepenuhnya ke tanaman yang belum memiliki pasar yang mapan. Menurut lembaga riset industri Ibis World, pasar industri manufaktur produk karet di Amerika jika diukur dari pendapatannya pada tahun 2023 yaitu sebesar 19,2 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah, naik 0,6% dari tahun sebelumnya. Dari Washington DC, VOA. Presisi utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.